Sejumlah daerah melakukan inovasi teknologi di tengah pandemi COVID-19 untuk tetap melayani warganya. Seperti yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru. Berkolaborasi dengan Politeknik Kalteks Riau, pemerintah Pekanbaru meluncurkan aplikasi informasi Trace and Tracking COVID-19 Pekanbaru untuk Anda, atau biasa disebut aplikasi Cikpuan. Dengan aplikasi ini, pemerintah Kota Pekanbaru dapat memetakan posisi warga berdasarkan kesehatan harian dan posisi warga terhadap pergerakan warga dengan kasus COVID-19. Di Jawa Tengah, inovasi teknologi untuk pelayanan publik juga dilakukan. Untuk memudahkan warga bertransportasi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan aplikasi Si Anteng. Aplikasi ini terbilang sukses untuk mengatasi kerumunan warga dalam mencari moda transportasi umum. Selain di Jawa Tengah, sejumlah inovasi pelayanan teknologi juga dilakukan daerah lainnya, seperti Bogor, Banyuwangi, dan Mojokerto. Bapak-bapak dari beberapa kota dan di Jakarta tentunya. Ada saya sapa dulu, ada Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Selamat siang Pak Ganjar. Ya, selamat siang. Kemudian juga ada Bapak Wakil Gubernur Bapak Andi Sudirman, Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat siang Pak Andi. Kemudian juga ada Pak Eko Indrajit, pengamat teknologi informasi. Selamat siang Pak Eko. Dan yang sangat penting juga ini adalah Bapak Direktur Lintas Harta, Bapak Arya Damar. Selamat siang Pak Arya. Selamat siang, Pak Tuhan. Oke. Pandemi COVID-19 memaksa banyak organisasi, termasuk pemerintahan, untuk lebih banyak menggunakan teknologi informasi dalam kerjanya. Di satu sisi, pemerintah daerah harus bergerak cepat, mengaktifkan kembali berbagai layanan publik yang sempat terganggu, dan memperbaiki ekonomi yang secara nasional pada kuartal 2 pekan ini diperkirakan melambat minus 3,8%. Di sisi yang lain, mereka pasti mesti mengikuti rambu-rambu normal baru yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan Gugus Tugas COVID-19. Bersama saya, Burhan Solihin, kita akan membahas dengan sejumlah narasumber mengenai bagaimana teknologi informasi dapat membantu pemerintahan memberikan layanan publik yang lebih baik dan membuat keputusan yang lebih bijak. Sebelum kita mulai diskusi, saya akan menyapa beberapa peserta yang ikut hadir dalam peserta diskusi webinar ini. Ada Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Ayat Cahyadi. Selamat siang Bapak Ayat. Kemudian juga ada Bapak Direktur Nusantara Training dan Research, Bapak Eko Edi Suprianto. Dan ada juga Bapak-bapak dari Kepala Bidang Pengelolaan Smart City Diskominfo Berau. Kemudian juga serta ada beberapa tamu-tamu spesial saya, ada CEO No Limit, teman saya di Bandung, dan nanti kita juga akan ada kuesioner yang akan kita bagikan di kolom Q&A atau di chat Zoom. Nah, mohon teman-teman atau bapak-bapak semua mengisi kolom kuesioner itu. Ada 5 hadiah door prize bagi pengisi kuesioner. Nah, untuk membahas topik kita hari ini, saya sudah terhubung dengan para narasumber ya. Yang pertama ada Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, ada juga Bapak Profesor Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur Andi Sudirman. Kemudian juga ada di kalangan praktisi ada Bapak Arya Damar, Direktur Utama Lintas Harta, dan yang terakhir adalah Bapak Ricardo Eko Indrajit, pengamat teknologi informasi. Nah, untuk membuka yang ini tentang teknologi informasi untuk layanan publik yang lebih baik, saya akan mulai dengan pertanyaan dengan Pak Ganjar dulu. Nah,
selama pandemi atau sebelum pandemi ini Pak Ganjar kan selama ini senantiasa memanfaatkan teknologi informasi ya Pak ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin hampir tiap malam live streaming ya Pak ya. Nah, ini kita ingin bertanya bagaimana sih Pak Bapak memanfaatkan teknologi informasi ini untuk memberikan layanan publik yang lebih baik kepada warga Jawa Tengah. Silakan Pak. Iya Mas, Bapak-Bapak, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya saya menggunakannya bukan selama pandemi, justru sebelumnya. Ya. Bahkan sebelum saya jadi gubernur. Sebenarnya teknologi informasi yang kita pakai, yang saya pakai itu medsos. Saya orang meyakini bahwa medsos ini akan jadi ruang publik baru ya, yang akhirnya orang akan berbicara secara virtual, ngomong secara virtual, ngeyel secara virtual ya toh, termasuk akan menjadi haters maupun lovers. Nah, pada saat itu ternyata ini ruang komunikasi yang paling baik. Tentu kesadaran saya sebagai politisi adalah bagaimana berkomunikasi dengan cepat. Saya disuruh jadi gubernur, rakyat memberikan amanah itu. Maka pada saat saya menjadi gubernur, saya kencengin lagi. Dulu saya di parlemen, di DPR, ya ini untuk merawat konstituen, bagaimana merangkum aspirasi, tapi menjadi eksekutif tidak. Sekarang laporan, Mas. Maka kami punya pengalaman, ya laporan sekarang. Kami punya pengalaman, awal-awal saya tanya, kalau saya besok mulai aksi, jadi gubernur baru-baru, apa yang pertama mesti dibuat? Saya buat aturan, buat apa polling kecil gitu, itu begitu ya. Ketemu, jalan rusak Pak, begitu. Kita mau sekolahnya murah Pak, kesehatannya gampang Pak. Semua seperti itu dan akhirnya awal-awal kami membuat program namanya Jateng Tanpa Lubang. Jateng Tanpa Lubang itu sebenarnya banyak jalan berlubang yang kemudian kita tidak bisa bereskan dan pada saat itu akhirnya berkembang, bisa direspon, saya kasih waktu maksimum 2 kali 24 jam, sekarang bisa 1 kali 24 jam, mereka improve lagi, sekarang bisa kurang dari setengah hari, bahkan sekarang mereka membuat aplikasi namanya Jalan Cantik, dan ini dari Dinas Bina Marga. Ini contoh saja bagaimana teknologi informasi sangat bisa memudahkan layanan publik begitu. Oke, jadi dengan memanfaatkan sosial media, kemudian menangkap aspirasi masyarakat ya Pak Ganjar ya? Iya, iya. Nah, apakah ini dikembangkan lebih jauh lagi ke sistem yang lebih integratif atau komprehensif untuk layanan-layanan yang lain? Ya, ini pertanyaan bagus. Jadi setelah itu kami kembangkan dan kami dibantu oleh Udinus, Universitas Dianuswantoro di Semarang. Pak Ganjar, daripada lapor-lapor gitu, kita buatin anu aja Pak, website Pak. Website opo saya bilang gitu. Memangnya semua akses komputer, bawa apa namanya komputer lah. Masyarakat tuh pengen datang, pengen telepon, pengen SMS, pengen WA, pengen medsos. Masa pakai aplikasi komputer, nggak yakin saya. Tapi oke, ini bantuan, saya tidak mau mereka kecewa, ingin berkontribusi kok. Kita kasih uang, maka pada saat itu dibuatkan lapor group namanya. Lapor group inilah yang masuk ke website, ini web base, terus kemudian banyak orang sembarang kalir mas dilaporkan semua. Jalan rusak laporkan, pungli laporkan, sandal hilang dilaporkan, suaminya nggak pulang-pulang dilaporkan. Waduh, semua itu dilaporkan. Maka kemudian Anda betul, ini mulai coba kita integrasikan, masuk kemudian aplikasi lapor group. Langsung kami buat ruang-ruang lebih banyak yang setiap hari saya bisa mendapatkan laporan dari admin saya. Sampai setiap akhir minggu saya punya dashboardnya, siapa dikomplain apa, sudah dijawab apa belum. Tanpa disadari ternyata reformasi birokrasinya jalan dan kemudian sekarang setiap kali ada staf saya mau naik pangkat, dia diklat, dia harus membuat satu proposal. Judulnya apa namanya proyek perubahan atau proper. Proyek perubahan inilah sebagian besar di antara mereka ngambil teknologi informasi sebagai basis untuk perubahan pelayanan. Menarik. Kita sudah nemu 4 kata yang dikembangkan oleh mereka. Apa itu Pak? Mudah, yang murah, yang cepat. 3 saja. Ternyata mereka nambahi, Pak kurang Pak, harus tuntas. Maka mudah, murah, cepat, tuntas inilah yang kemudian menjadi
gerakan di semuanya, maka kalau kemarin setiap lomba inovasi, mohon maaf buat kawan-kawan, Jawa Tengah biasanya juara umum terus. Lalu saya ditanya, Pak Ganjar kenapa banyak sekali dari Jawa Tengah? Lawang saya wajib kan. Kalau setiap dinas itu harus punya satu inovasi, maka setiap tahun kami sudah ngumpulin kira-kira 40 inovasi setiap tahun. Ya, pada layar yang lebih kecil. Maka dari situlah kemudian semua bisa mendapatkan manfaat bahwa teknologi informasi untuk layanan itu bisa menerjemahkan 4 hal tadi. Mudah, murah, cepat, tuntas. Kira-kira filosofinya begitu. Oke, menarik sekali Pak Ganjar ini. Kita beralih ke Pak Andi Sudirman. Pak Andi, selama ini di Sulawesi Selatan ini kan sudah dicanangkan oleh Bapak Gubernur juga bahwa Sulawesi Selatan ini menjadi salah satu pionir wilayah atau yang menerapkan smart city dan sistem teknologi informasi yang lebih baik. Mungkin Pak Andi Sudirman bisa menjelaskan, Pak? Silakan, Pak. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua, ada juga di Pak Ganjar, ini salah satu karib dan juga sharing-sharing sering berguru lah sama beliau ini. Jadi perlu kami sampaikan bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan juga ini adalah memang mengadopsi sistem teknologi untuk pelayanan publik. Dan kita di sini pertama kali kita masuk, kita sudah mencanangkan namanya Baruga Sulsel. Baruga itu di Sulsel itu kita sebutnya sebagai rumah bersama untuk melaporkan sesuatu hal apa kejadian di masyarakat. Dan ini sudah terintegrasi dengan kabupaten kota, di mana mereka akan mendistribusikan secara langsung keluhan-keluhan dari semua 24 kabupaten kota untuk diselesaikan, dan ini larinya kemana. Jadi kita punya ada namanya operatornya khusus untuk apakah dia langsung dieksekusi ke OPD bersangkutan atau dia distribusi otomatis kepada kabupaten kota yang memang merupakan kewenangannya. Kami sebenarnya menginisiasi seperti ini adalah fungsinya adalah tidak lain untuk mempercepat akses masyarakat untuk pelaporan secara langsung dan terdistribusi langsung kepada semua OPD ataupun kabupaten kota yang langsung adalah di bawah kewenangannya. Tidak lain adalah memudahkan kita untuk menerima informasi dan kemudian menerima laporan secara cepat dan secara tuntas, kita bisa langsung action di lapangan. Kedua, memang kita rencananya adalah akan menggunakan Baruga Sulsel ke depannya ini adalah menjadi parameter performance dari setiap OPD dan kabupaten kota bagaimana action di dalam setiap pengaduan masyarakat. Kedua, kita juga ini beberapa aplikasi, contohnya misalnya di inspektorat sendiri, di pengawasan adalah kita bagaimana membuat database semuanya, dan itu adalah langsung di sana kelihatan berapa total kerugian negara dari setiap tahunnya, dan kemudian dia langsung OPD mana dan langsung eksekusi sudah sampai di mana dan rapatnya sudah berapa kali. Itu bisa dimonitor secara langsung. Sebenarnya memang pertama kali saya masuk, kita sudah meng-create sebenarnya email per orang dan tidak menggunakan nama jabatan, adalah karena kadang-kadang berganti jabatan itu, tetapi nama sendiri tidak akan pernah berganti. Tujuannya adalah instruksi kepada bawahan. Harapan kita adalah ke depannya adalah tidak boleh langsung verbal, harus melalui teks. Jadi semua terdokumentasi ya Pak ya? Dokumentasi, sehingga ketika ada permasalahan di belakang, maka kita bisa melihat historical bagaimana sebenarnya ceritanya ini suatu kejadian bisa seperti ini. Kemudian siapa yang dilibatkan dan bagaimana. Ini sebenarnya standar. Karena medsos sendiri sebenarnya kita bisa gunakan hanya untuk action-action yang sifatnya emergency case. Tetapi kalau untuk email adalah kita bisa gunakan standar sebagai perusahaan juga korporasi kita pakai. Ketika kita menggunakan, waktu saya 12 tahun di perusahaan adalah menggunakan ini, dan standar ini gunakan, kami tidak bisa mengeles bahwa itu bukan kewenangan saya atau tidak pernah laporkan saya, karena secara historikal ada di dalam. Ini juga meminimalisir tentang bagaimana kejadian-kejadian orang yang bercuci tangan daripada sebuah kebijakan. Kedua, setiap ASN bisa juga terproteksi bahwa mereka melaksanakan semua perintah adalah ada dokumentasi secara verbal. Bahkan kalau kita di korporasi, ketika kita menerima perintah, maka kita meminta kepada bos konfirmasi, apakah benar perintahnya seperti ini, bos saya lakukan ini. Bilang, oke, silakan lakukan yang itu. Akhirnya semua transaksinya, semua kejadian-kejadian adalah tercatat di dalam email. Yang kedua, perbedaan dengan WhatsApp ataupun perintah-perintah yang langsung adalah ketika kita menggunakan email, maka judul per judul adalah dibahas dalam satu email yang bisa bolak-balik kemana saja. Dan kita tahu, menarik. Kalau WhatsApp ataupun apa grup, maka akan terjadi beberapa judul dalam satu cerita. Terjadi banyak judul. Ini salah satu kita dorong bagaimana kita mengajarkan, tapi tentu adalah butuh masif ataupun sebuah peraturan yang kita menjadikan standar formal bahwa informasi, instruksi, dan sebagainya, komunikasi harus menggunakan standar. Dan ini akan sangat bermanfaat ketika terjadi seperti ini sekarang ini adalah COVID.
maka perintah-perintah itu bisa melalui email dan kita bisa ada waktu untuk membaca dan bisa melihat sejarah bagaimana kasus-kasus per kasus itu bisa terjadi dan bisa minimalisir. Dan kita ketahuan pejabat-pejabat nanti akan takut menggunakan email siapa saja. Kita selalu menggunakan perintah, memberikan perintah di luar daripada dan tidak menurut tanggung jawab. Ini bagus untuk kontrolnya. Ya. Itu adalah standar baku yang bisa digunakan. Menarik sekali Pak Adi. Jadi memang dengan penggunaan emailnya itu akan membuat sebuah permasalahan menjadi lebih sistematis ya. Nah, kita beralih ke Pak Arya Damar, Direktur Utama Lintas Sarta. Selama ini Pak Arya, penggunaan teknologi informasi selama pandemi ini kan menurut Kominfo meningkat 40% lah. Dan kita melihat bahwa memang pandemi ini mengubah cara kita berorganisasi, cara kita bekerja. Nah, mungkin Pak Arya boleh di-share. Selama ini kan Lintas Sarta sudah, kalau tidak salah, 32 tahun Pak ya. Dan Pak jaringannya sampai ke daerah-daerah. Mungkin bisa diceritakan Pak peran Lintas Sarta selama ini untuk membantu daerah-daerah dalam penggunaan teknologi informasi. Silakan Pak. Terima kasih Mas Burhan, Pak Ganjar Pranowo, Pak Andi, Mas Eko Indrajit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih. Jadi kalau saya boleh perkenalkan, memang Lintas Sarta yang selama ini hanya melayani perusahaan-perusahaan. Kami tidak melayani retail gitu ya. Jadi Lintas Sarta berdiri 32 tahun, kami melayani perusahaan untuk hubungan telekomunikasi data. Jadi baik menggunakan kabel laut atau menggunakan satelit ataupun terestrial. Ini yang kita lakukan selama ini gitu. Nah, kita juga ada karena kita melayani perusahaan, kita juga melayani pemerintah, Pemda, juga departemen-departemen. Apa yang terjadi sekarang? Jadi apa yang pernah kita lakukan, terutama untuk pemerintah adalah kita bekerja sama dengan Kominfo untuk melayani 3T, desa terluar, tertinggal, dan terdepan. Itu yang kita lakukan di dengan Kominfo. Jadi hampir seluruh desa-desa itu kami pasang internet sehingga desa, perusahaan, sekolah-sekolah bisa menggunakan dan masyarakat bisa menggunakan internet. Kami juga pasang juga melalui satelit untuk akses BTS. Karena dengan Kominfo, karena kalau perusahaan-perusahaan telekomunikasi kadang-kadang berpikir bagaimana bisnis, kalau masuk ke dalam terlalu pedalaman kan agak sulit gitu ya. Jadi Kominfo meminta kita untuk dengan program USO membangun BTS serta akses internet. Itu yang kita lakukan dengan Kominfo. Nah, yang terkait dengan Smart City demikian juga. Smart City itu kan sekarang 2-3 tahun belakangan ini orang pada pengen Smart City, tapi mulai dari mana gitu. Ya. Kita juga sama-sama dengan waktu kemarin dengan Kominfo, ada yang namanya 100 kota. Kita sampaikan kepada mereka untuk membuat Smart City ini harus mulai dari master plan. Jadi teman-teman di baik bupati, wali kota segala macam, saya bilang ada master plan-nya. Karena kalau pergantian pimpinan kan jadi lebih mudah dengan ada master plan-nya. Dengan master plan kita mulai, apakah master plan itu mulai dari melihat dari infrastrukturnya, kemudian dilihat dari datanya, kemudian juga bagaimana integrasi datanya, baru kemudian masuk ke aplikasi, baru kemudian bagaimana melibatkan masyarakat dalam ikut serta di sini. Kemudian juga bagaimana merubah prosedur-prosedur di dalam gitu, Pak. Kalau selama terjadi pandemi atau COVID 2019 ini, Pak Arya, bagaimana Lintas Sarta membantu para pejabat atau para kepala daerah untuk membuat keputusan yang lebih baik? Katanya Lintas Sarta ini kan canggih, saya lihat sudah pernah ada video yang bisa mendeteksi suhu dan segala macam seperti itu, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Arya? Sebenarnya untuk take care untuk COVID ini kan itu ada 3, Mbak. Yang pertama bagaimana merespons, bagaimana recovery, kemudian bagaimana mengembangkan ini semua gitu. Nah, untuk yang merespon itu kan itu butuh data-data, sensing dan understanding, baru kemudian acting. Makin banyak data dikumpulkan, makin mudah pemerintah daerah untuk bisa acting yang lebih baik gitu ya. Tadi Pak Ganjar sudah mengatakan, wah kita udah dari dulu pakai media sosial, hebat tuh Pak, ya Pak. Tapi sekarang itu input apa yang diperlukan oleh Pemda? Yang pertama input mungkin dari call center, keluhan masyarakat, ya kan. Pak Ganjar juga ada aplikasi-aplikasi mungkin yang sebut citizen reporting ya, laporan dari masyarakat. Yang ketiga mungkin CCTV juga merupakan satu input buat pemerintah daerah.
Dan yang terakhir kalau menggunakan teknologi, sekarang ada yang namanya media sosial analitik, Pak. Ada yang namanya media sosial analitik, itu adalah suatu aplikasi big data. Dengan media sosial analitik, itu seluruh di media sosial yang di daerah situ, baik melalui internet, Facebook, Twitter, Instagram, semua di crawling sehingga Pemda akan tahu, oh ternyata masyarakat kita apakah banyak komplain A, ataukah banyak harapannya, ataukah banyak yang ketakutan gitu, misalnya terhadap COVID ini. Nah, data-data crawling ini plus data-data yang tadi call center dan sebagainya itu menjadi suatu masukan buat pemerintah untuk mengambil keputusan. Jadi kalau bisa dibayangkan Pak, dengan adanya sekarang media sosial analitik, jutaan bahkan ribuan data itu bisa di crawling, dilihat dalam sekejap urutannya mana yang harus kita lakukan. Kira-kira itu Pak. Nah, menarik tadi disebutkan oleh Pak Arya tentang bagaimana CCTV tadi bisa terintegrasi ya Pak ya, dan mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut tentang integrasi CCTV itu. Kan mungkin semua daerah sekarang punya CCTV, tapi bagaimana mengintegrasikan itu pada sebuah sistem sehingga para pejabat bisa lebih mudah menganalisa atau mengontrol, dan mungkin juga ada teknologi-teknologi baru. Ya kan Pak, kebetulan dengan COVID ini kita tuh didorong untuk 10 tahun ke depan untuk lari lebih cepat terhadap teknologi gitu ya. Nah, sekarang pemerintah sudah mengatakan kita hidup dalam new normal, tetapi dengan protokol kesehatan. Artinya harus harus menggunakan masker, harus juga jaga jarak dan sebagainya gitu. Nah, dengan aplikasi-aplikasi yang ada, sekarang misalnya pemerintah daerah punya CCTV. Sekarang ada yang namanya aplikasi yang namanya video analitik. Nah, dengan apa yang udah ada, misalnya di bandara, di tempat keramaian, mereka dengan video analitik bisa mengatakan, di sini sudah terlalu banyak orang nih, gitu. Harusnya dikurangi. Atau dengan video analitik bilang, ini suhunya ada yang tinggi, gitu. Karena dengan video sekarang, kamu tidak perlu lagi pakai tembak mesin gun itu, gitu. Tapi cukup dengan, jadi nggak perlu pakai mesin gun Pak ya. Soalnya kalau seperti kayak di daerah yang ramai gitu ya, kantor pemerintah atau bandara itu kan kalau semua di mesin gun itu repot juga ya. Ya nggak bisa, temperatur gun itu nggak bisa. Jadi udah pakai video analitik, kemudian dilihat, kemudian digunakan. Memang itu sudah ada semua Pak. Dan sekarang ini malah kita dorong anak-anak kita gitu ya. Universitas misalnya ada yang di UGM, ITB, itu membuat aplikasi ini semua. Supaya dipakai oleh pemerintah. Jadi memang bagaimana kita bisa mandiri di dalam menangani COVID ini gitu, untuk semuanya. Kira-kira itu. Jadi ini merupakan karya anak bangsa ya Pak ya? Kan itu. Harusnya iya. Harusnya begitu. Jadi kita selama pandemi ini banyak inovasi yang menarik sehingga kita bisa menerapkannya dalam sistem yang lebih ini. Bapak-bapak, pemirsa semuanya, kita akan masuk ke segmen 2. Perbincangan kita masih sangat panjang. Ini topik-topiknya udah menarik dan semakin panas. Tadi Pak Arya sudah menyinggung soal smart cities, soal sosial media analitik. Nah, kita akan sambung pembicaraan itu nanti setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Dialog Industri bersama Tempo. Kembali ke bertanya kepada para narasumber. Masih ada satu pertanyaan yang mengganjal Pak Arya. Ini pertanyaan kita tujukan dulu kepada Pak Arya. Soal inovasi teknologi di daerah. Seperti ini, sekarang ini banyak yang membangun smart cities. Smart cities seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arya, kemudian juga Pak Ganjar juga menyinggung juga, demikian juga Pak Andi Nurdin. Nah, sejauh mana sih Lintas Sarta mengembangkan platform Smart City ini? Kan barangkali mungkin banyak pemirsa yang
belum paham, nanti secara bergantian dengan narasumber yang lainnya juga akan kita mintain pendapat. Apakah platform ini benar-benar bermanfaat atau seperti yang dituduhkan banyak orang, ini cuma buat gaya-gayaan aja, kan gitu. Ini buat ngabisin anggaran aja, misalnya gitu. Silakan Pak Arya, mungkin dari sisi teknologi dulu Pak Arya. Ya sebenarnya kalau kita lihat yang tadi Pak Burhan katakan, ada juga sih yang gaya-gayaan gitu ya. Oke. Harusnya kan enggak gitu. Harusnya enggak, Pak. Kan saya bilang tadi, waktu kami membantu Kominfo, kita mengatakan bahwa kalau mau buat smart city harusnya punya master plan. Dengan master plan itu semua bisa terencana gitu kan. Nah, setelah punya master plan, kemudian buat infrastrukturnya. Kadang-kadang langsung orang mulai dari kita bikin video wall di kantor, lo buat apa gitu, sebetulnya gitu kan. Nah, apa yang kita lakukan berikutnya adalah bagaimana mengintegrasikan data sebetulnya. Sebenarnya Pemda-Pemda itu punya data-data semua, ya kan? Baik data rumah, data jalan, data penduduk, data sekolah, data rumah sakit, data dan sebagainya gitu. Tapi kadang-kadang data-data itu tidak korelasi satu dengan yang lain. Gitu. Nah, saya cuma waktu katakan bahwa, kenapa nggak pakai Smart City Platform untuk menyatukan ini semua? Sehingga kalau bisa satukan ini semua, kepala daerah bisa melihat kalau sesuatu dikaitkan dengan sekolah, dikaitkan dengan jumlah penduduk, dikaitkan dengan misalnya rumah sakit dan sebagainya, bisa mengambil keputusan apa di situ. Nah, ini yang data-data ini yang harus kemudian disatukan. Jadi kami selalu mendorong ke daerah, kalau membuat smart city, pertama buat master plan. Kedua adalah bikinlah, kalau memang ayo kita jadikan integrasikan datanya dulu. Jangan kemudian data sendiri-sendiri. Setiap kepala dinas punya data, ada yang data pariwisata dan sebagainya, tapi tidak terintegrasi. Betul. Itu yang kita dorong terintegrasi dalam satu smart city platform. Setelah sudah terintegrasi, baru kemudian kita integrasikan juga dengan misalnya ada command center-nya, integrasi dengan CCTV-nya dan sebagainya. Sehingga pengambilan keputusan itu akan mudah. Terakhir yang saya sampaikan tadi terakhir, kalau memang sudah punya semuanya, tinggal masalah bagaimana aplikasi di situ, bagaimana melibatkan masyarakat, gitu, masyarakat sehingga turut serta, gitu. Terus yang tidak kalah penting adalah prosedur di dalam, gitu. Kita sudah semua teknologi, tapi prosedurnya masih pakai prosedur yang lama, gitu. Iya betul. Itu juga harus dirubah di dalam Pemdanya masing-masing. Jadi masuk ke dalam pemerintah daerah, semua prosedurnya kalau sudah IT juga harus berubah. Seperti sekarang kita mau tidak mau berubah, begitu kita kerja di rumah kan. Iya. Tiba-tiba bisa gitu kan. Tapi kita berubah kan. Tapi kalau udah kerja di rumah, tanda tangan juga tidak bisa digital, ya sama aja ke kantor lagi kan. Betul Pak. Nah, ini yang seperti ini yang mesti semua dilakukan gitu Pak. Jadi kira-kira itu Pak. Ya, sebelum saya mengajukan pertanyaan ke narasumber berikutnya, Pak Andi Sudirman, untuk para pemirsa, mohon kalau berkenan untuk mengisi kuesioner yang ada di kolom Q&A atau di kolom chatroom. Tempo akan menyediakan 5 hadiah door prize untuk peserta yang beruntung yang sudah mengisi kuesioner tersebut. Kembali ke narasumber Pak Andi Sudirman dari Sulawesi Selatan. Pak, tadi menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Arya, juga komentar masyarakat bahwa mestinya ini kan pemerintah ini bergerak untuk lebih cepat lagi kan. Dari sisi teknologi sudah tersedia, sudah nggak mahal-mahal juga kan. Nah dari sisi pemerintahan bagaimana ini Pak, actionnya ini? Apakah semua ini memang transformasinya sudah dilakukan dengan cukup cepat, misalnya seperti tadi, mengubah tanda tangan menjadi tanda tangan digital. Kalau pengalaman di Sulawesi Selatan sendiri gimana Pak Andi? Halo Pak Andi? Pak Andi? Baik, ya, silakan. Sebenarnya kalau di daerah ini kita masih sebenarnya beberapa sudah bisa diterapkan full, beberapa yang belum bisa diterapkan secara full. Kenapa? Karena bisa ditahu sendiri di Sulawesi Selatan ini kita punya gugusan pulau itu sekitar 300-an. Dan 300 pulau, banyak sekali Pak ya. Dan tidak semua terhubung internet Pak ya. Ya, internet dan listrik pun dulu masih kita
memetakan dan merencanakan bagaimana listrik, apakah solar cell, karena masing-masing berjauhan. Bahkan ada wilayah kami adalah 6 jam ke Lombok dan 72 jam dari Kabupaten Pangkep, salah satu kabupaten kami. Luar biasa. Tapi kami tentu meminta bahwa memang kita akan memberlakukan standarnya adalah standar bagaimana ya, bertahap untuk penerapan sebuah teknologi. Kami juga kalau misalnya di kota-kota besar, kayak misalnya KTP, saya tidak perlu kemana, bisa langsung bikin akte kelahiran, tinggal langsung tanda, itu sudah berlaku di sini. Dan beberapa juga penerapan seperti Epandita kita itu untuk pendidikan sekolah, beberapa itu Mas misalnya berangkat kemana anaknya, kita tahu dia kemana, gurunya juga kemana, tahu. Itu tidak perlu kita lihat di ada namanya ruangan itu, kita sudah bisa kontrol semuanya. Termasuk bagaimana mutasi guru dan sebagainya, di mana kurang, di mana ini sistemnya itu kita sudah punya sistem. Tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa memang Indonesia ini perlu kita menerapkan standar single standar untuk seluruh nasional, di mana kebijakan untuk membuat platform standar itu adalah memiliki tim yang authorized khusus untuk memanage sistem apa yang akan kita aplikasikan, yang mana yang terbaik. Karena kapan di setiap wilayah berbeda-beda, maka ini akan menjadi masalah juga ketika kita mengintegrasikan. Itu yang pertama. Jadi memang harus ada, kita ini sebenarnya memang kalau kami di perusahaan, ini ada 70 ribuan pegawai waktu itu, adalah kita memiliki tim yang mana tidak pernah berubah hanya untuk mengurusi masalah SOP saja. Masalah standar, sistem single standar saja. Kemudian bagaimana itu. Ini kalau kita punya di wilayah misalnya Jawa Tengah apa yang terbaik, di Sulawesi Selatan apa yang terbaik, kita menjadikan standar nasional, diuji publik bahwa ini terbaik, bahwa kita bisa mengakui semua wilayah, sehingga kita adalah single standar untuk semua wilayah, sehingga efek domino untuk semua aturan yang lain bisa mengikuti. Dan ini harus kita authorize person untuk mengatur sebuah kebijakan untuk SOP standar dan bisa berlaku untuk semua orang. Seperti itu. Oke. Jadi usulan dari pemerintah Sulawesi Selatan adalah adanya satu standar nasional ya. Kita akan bertanya kepada Pak Ricardo Siko Indrajit, gimana Pak? Ini menurut pendapat Anda, ini penerapan teknologi layanan teknologi informasi untuk layanan publik dan pembangunan smart city ini harus dimulai dari mana ini kan gitu kan? Apakah kita mesti membuat satu standar atau bagaimana? Silakan Pak Eko. Terima kasih yang saya hormati Pak Ganjar, Pak Andi, Pak Arya Damar yang saya banggakan. Karena tadi sudah mendengar sisi dari segi pelayan masyarakat dan providernya. Betul. Mulainya dari mana? Mulainya dari menanyakan saya sebagai anggota masyarakat. Kan? Nah, ya, itu. paling sederhana. Karena dalam transformasi digital nomor 1 adalah pahami citizen journey atau customer journey. Dalam layanan publik, hindari hal-hal yang tidak diinginkan publik. Apa itu hal-hal yang tidak diinginkan atau paling dibenci publik? Paling tidak saya mewakili diri saya sendiri. Pertama, antrean fisik yang mengular. Jadi kalau ada kantor-kantor pemerintahan isinya masih ada antrean fisik, mohon maaf bagi saya IT-nya belum berjalan. Ya, justru kalau kantor-kantor pemerintah kosong blong itu bagus karena semuanya sudah tidak perlu datang lagi, tidak ngantre. Saya paling benci kalau antrean fisik, apalagi mengular. Kedua, saya paling benci kalau disuruh ngisi formulir yang panjang sekali. Karena bolak-balik saya diminta mengisi formulir yang panjang dan data yang diminta itu-itu saja. Pertanyaan saya selama ini kemana data saya yang selalu saya tulis, disimpan itu semua. Masalah di belakangnya itu tidak terintegrasi, di belakangnya itu tidak terpadu. Nah, itulah yang harus dibereskan. Bagi saya, jangan menanyakan hal-hal yang sudah bolak-balik ditanyakan, dan saya tahu bahwa pemerintah punya data itu. Betul ya? Kedua. Ketiga, yang saya paling benci itu, diminta persyaratan yang banyak, berulang-ulang. Iya kan? Contohnya nih, jangankan di pemerintahan ya, di pelayanan misalnya mau masuk kampus S3 gitu. Ya. Syarat S3 adalah kasih lihat ijazah S2, kasih lihat ijazah S1, minta ijazah SMA, minta akte kelahiran, minta kartu keluarga gitu kan ya. Logika saya mengatakan kalau saya mau daftar S3 cukup minta ijazah S2. Harusnya begitu Pak. Karena waktu S2 dulu ditanya ijazah S1. Karena waktu ijazah S1 ditanya lagi sebelumnya, akhirnya sampai ujungnya akte kelahiran, begitu istilahnya. Itu logika saya ya, logika saya sebagai publik gitu istilahnya. Betul. Nah, kadang-kadang ada saya nggak mau dilayani, karena apa? Karena akte kelahiran hilang katanya.
Wah, mohon maaf karena nggak ada akte kelahiran tidak bisa dilayani. Loh, saya ini siapa? Masa saya nggak lahir nih, buktinya di depan ini kan ada manusia gitu kan ya. Hal-hal semacam itu. Yang mereka juga sebel dioper-oper ke berbagai pihak. Ya, entah karena saya salah SOP atau bagaimana dioper-oper ke sana ke sana ke sana. Padahal kita tahu di dalam organisasi modern tuh mereka bisa mengambil alih dari segi otoritas maupun dari segi workflow kalau saya salah datang ke suatu tempat gitu ya. Sehingga tidak dioper-oper gitu lah. Dan yang terakhir berikutnya adalah kesalahan dan ketidakakuratan data. Ya, sehingga kehilangan hak saya terhadap hal-hal tertentu. Ya, atau harus mengkonfirmasi secara manual. Tolong ditransfer ya, nanti transferannya diupload, gitu Pak ya. Betul ya kan? Hal-hal semacam itu nih. Ya, suruh ngumpulin persyaratan dan lain sebagainya. Itulah yang paling saya tidak suka kalau berhadapan dengan birokrasi. Jadi itu yang diharapkan publik. Hindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh publik. Dan saya yakin IT bisa memecahkan masalah itu. Nah, Mas Burhan, ini bedanya pandemi dengan yang dulu adalah, kalau dulu bertemu dengan pemerintah untuk mendapatkan layanan, itu biasa. Telekonferensi seperti ini, itu hal yang mewah, eksklusif. Pandemi ini terbalik. Gitu ya. Telekonferensi menjadi hal yang biasa, bertemu dengan layanan pemerintah itu eksklusif. Karena kalau nggak perlu keluar rumah, saya nggak mau keluar rumah. Karena masalah pandemi. Jadi, pada saat saya harus keluar rumah, tolong jangan sampai di luar rumah itu diminta untuk antri lagi, ngisi formulir panjang lagi, dioper-oper lagi, berulang-ulang lagi mengumpulkan banyak persyaratan, seolah-olah saya ini tidak dipercaya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi ya itu dari situ dulu, Mas Burhan. Saya rasa itu IT bisa menyelesaikan itu semua. Ya, dapurnya berantakan nggak apa-apa, Mas. Yang penting masakannya enak, itu aja. Nah, ini suara dari konsumen sudah kita dengar semua, Bapak-bapak. Saya mau dengar pendapat Pak Ganjar nih kan. Pak Ganjar ini banyak mendapatkan penghargaan ini kan. Bagaimana sih memadukan tadi keluhan dari customer tadi kan, kalau dilihat dari customer journey-nya, terus kemudian orang nggak suka ngantri dan segala macam, dan apa yang sudah dilakukan di Jawa Tengah Pak, kan Jawa Tengah ini dapat banyak penghargaan lah, dari mulai kalau nggak salah ada peluk My Darling, apa ini Pak, ini peluk My Darling, efisiensi JKN dan lain-lain. Silakan Pak Ganjar, boleh diceritakan Pak Ganjar. Iya, jadi kalau Mas Eko Indrajit tadi menyampaikan betul. Saya sih tidak yakin apakah orang yang kayak Mas Eko ini cukup banyak di Jawa Tengah. Jadi saya nanya, kenapa di awal saya ceritakan, ada yang pengen datang, ya, ada yang pengen pakai SMS, ada yang pengen pakai WA, ada yang maunya medsos, ada yang maunya aplikasi, ada yang web-based. Percaya nggak Anda? Ini saya kelola semuanya. Karena apa? Kami tahu market saya. Market saya kalau sama Mas Indrajit Sumat, beres, sudah. Langsung lintas Alta, saya telepon, tolong saya buatin begini, semua jalan. Tapi Mas Indrajit tadi sampaikan, bagus banget. Lebih baik belakangnya berantakan, tapi makanannya enak. Itu saya suka. Tapi Anda punya problem nggak? Pak Gubernur punya problem nggak? Tak ceritain. Problem saya seabrek-abrek, kalau nggak percaya lihat rambut saya. Ya. Ini bagian cerminan dari masalah itu. Apa mau saya ceritakan, Mas? Begini, Mas Indra tadi sampaikan betul banget. Jadi bayangkan saya gubernur 7 tahun itu ternyata saya tidak hebat. Maka yang tadi itu mendapatkan inovasi penghargaan buat saya biasa. Saya sampaikan sama teman-teman, itu bukan tujuan loh penghargaan itu. Oke. Mungkin rekognisi aja, nggak usah bangga dulu deh. Kalau sampai hari ini saya masih bisa belum tanda tangan elektronik. Sejak Desember lalu kami sudah mencoba untuk tanda tangan elektronik. Tapi gubernurnya belum bisa. Saya itu lihat tangan saya itu gede banget ini. Apalagi jari sama jempolnya ini gede banget. Karena apa? Tiap malam saya tanda tangan orang pensiun. Apa nggak nyebelin? Sudah terlanjur saya marah, udah terlanjur saya maki-maki. Saya pikir transformasi menuju birokrasi digital udah jalan, tinggal gelinding, tinggal ditiup aja. Jalan. Belum. Maaf Pak Ganjar, persis masih Derajat sampaikan. Lawang pensiun itu udah kelihatan semua kok.
tanggal sekian masuk, usia sekian sesuai dengan tanggal lahir, pensiun besok. Ngapain teken-teken lagi kan? Betul, Pak. Mungkin aja ntar pensiun. Syaratnya udah masih derajat betul. Saya ini bukan birokrat, seorang politisi yang masuk gitu. Maka bener, ngapain lu tanya-tanya lagi? Emang dulu kemana datanya? Apakah terus kemudian tidak dipercaya, wong itu sudah puluhan tahun jadi PNS? Ya. Enggak, Pak, ini syaratnya. Ketemu, Mas. Coba ketemunya di mana? Di BKN. Saya bicara sama Pak Cahyo, nggak bisa BKN, udah tanda tangan nama saya yuk. Sorry ya. Ya, gugus tugasnya sudah di zaman modern ini. Data COVID saya itu jumlahnya lebih banyak dari data gugus tugas. Saya persoalkan tidak. Saya statement, Jawa Tengah lebih banyak loh yang positif gitu. Ntar citranya nggak baik, I don't care, tenang. Saya nggak ada urusan sama citra, ini penyakit bro, saya bilang gitu. Apa yang mau saya ceritakan? Lalu saya tanya, cut off time-nya itu kapan Anda melaunch data ini? Sumbernya dari mana? Ternyata sumbernya dari lab. Lalu lab ini masuk ke Litbangkes. Ya. Dari Litbangkes kemudian dirilis. Panjang Amir, udah deh di-input aja. Kemudian muncul all new record. All new record ini bisa nggak inputnya? Anda mau pilih. Top down oke, bottom up oke, tapi harus dipilih. Jangan top down iya, bottom up semua input bareng. Kami capek, yang di tengah mesti verifikasi lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin maaf. Saya cerewetnya minta ampun. Akhirnya kami harus tiap hari telepon kapan kemudian all new record sebagai satu sistem integrasi sekali saja. Sekali lagi ya, sekali saja inputer kemudian semua terdistribusi. Ternyata sulit. Maka Mas Indra itu sampaikan, betul banget. Cuman saya mau jujur ya di sini ya, saya swear. Kami belum bisa bertransformasi menuju apa yang diinginkan Mas Indrajit. Saya jujur. Apakah birokrasi sudah bisa? Belum semuanya. Tapi apakah semua sudah menuju sekarang? Saya paksa. Maka kalau Anda cek di Twitter aja saya pakai. Kenapa saya pakai platform umum, tidak pakai yang lain? Yang lain tuh kalau buat lagi sulit untuk sosialisasi. Udahlah pakai platform umum aja. Risikonya udah saya hitung, nanti kamu dibully. Tapi lupakan bully. Ini sudah ada. Sehingga Twitter Indonesia datang ke Jawa Tengah, kami dibuatkan hashtag @Kemala-Jateng waktu itu untuk mendistribusi kepada masing-masing. Saya membaca dashboard. Kalau sampai Anda nanti saya peringatkan 2 kali, Anda tidak merespon dengan batasan waktu yang sudah kita sepakati, maka saya pastikan kursi Anda hilang. Saya pastikan. Ternyata itu bisa mendorong. Tapi sesempurna Mas Indrajit, tidak. Saya itu ada punya namanya DPM PTSP. Ini untuk penanaman modal pelayanan 1 pintu. Nah, Mas Indrajit, saya sampaikan. Apa yang Anda sampaikan tepat. Hari ini saya ngecek ke kantor itu sepi, semua pengangguran main game. Lalu tiba-tiba kaget, takut dimarahi. Saya bilang, saya nggak marah, Anda udah betul. Berarti semua di-subscribe dan kemudian beres semuanya. Maksud saya di-submit. Di-submit kemudian beres. Karena hasilnya Anda boleh download sendiri dimanapun. Anak-anak mahasiswa maki-maki sama saya karena gubernur nggak jelas, nggak ngerti mahasiswa, nggak mudeng, kuno, jadul, asem nih. Aku elek-elek ini rada milenial meskipun rambutnya kolonial gitu loh. Tapi kan gini, you input aja data, kamu download sendiri deh. Udah di rumah nggak usah datang lagi. Mahasiswa bisa untuk riset. Jadi ceritanya seperti itu. Akhirnya Mas Indrajit, saya harus memaksa dapur saya lebih berantakan. Saya setuju banget, Anda keren itu. Dapur saya berantakan. Semua orang saya taruh di situ mewakili seluruh OPD untuk Anda jaga di situ. Jangan suruh lari-lari. Jaga di situ semuanya. Lebih baik kalian berantem di belakang tapi ke depan itu bilang atau bisa saya bantu gitu. Dan ini memang paradigm shifting dan kemudian ini bagian dari bagaimana transformasi berjalan dan saya ngacung, saya mengakui saya gubernur yang tidak hebat sama sekali. Jawa Tengah nggak maju karena gubernurnya Ganjar. Udah percaya sama saya. Itu yang membuat saya kesulitan. Maka saya sering undang kawan-kawan seperti Pak Arya ini, seperti Mas Indrajit ini untuk sebenarnya
Apa nih terus yang kulang gitu. Sampai saya bilang, awas kalau besok nggak mau berubah, tak panggilin polisi India gitu. Jangan Pak, jangan dipanggilin polisi India Pak. Oke, jadi tadi diskusi yang menarik dari Pak Indrajit dengan Pak Ganjar, tapi ada pertanyaan dari peserta yang berkaitan dengan yang tadi disampaikan ya, soal paradigma shifting tadi. Nanti boleh dijawab oleh siapa saja. Pertanyaannya adalah, ini pertanyaan agak awam, bagaimana sih keabsahan tanda tangan manual di era sekarang yang di-scan ya? Apakah cukup di-scan aja, atau bisa tanda tangan digital tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ganjar, atau cukup ya udah copy paste aja, besok sudah tahu besok kan gitu. Ini siapa dulu yang mau menjawab? Silakan. Dari sisi keabsahannya mungkin Pak Arya dulu mungkin. Silakan Pak Arya. Pak Arya mungkin banyak membantu, nanti baru dibantu oleh yang lain. Pak Arya, mikrofonnya Mas Arya. Silakan. Oh ya udah. Ya, oke. Makasih. Jadi sebenarnya kalau ngomong soal tanda tangan, beberapa tahun yang lalu mungkin juga ada orang bayar online, Pak ya. Orang bayar online, listrik online itu dipermasalahkan masalah nggak ada kwitansinya gitu. Nggak sah gitu ya. Sekarang mana ada orang nanya kwitansi lagi kan, Pak? Ya nggak? Sekarang udah bayar online aja segala macam. Perbankan udah jauh lebih maju dan segala macam. Nah, masalah keabsahan itu biasanya ada yang namanya sertifikasi, Pak. Sertifikasi. Jadi ada aplikasi-aplikasi itu ada certified, ada perusahaan yang mensertifikasi sehingga tanda tangan kita tuh sah di situ. Oh. Jadi memang mestinya di sini kalau di Indonesia tuh di bawah Kominfo lah harusnya ya. Jadi memang mereka yang mensertifikasi aplikasi A, B, C, D, E, kemudian itu digunakan sehingga semua bisa online. Kayak kami di perusahaan, di kantor sudah demikian, ada menggunakan verifikasi sehingga semua dokumen-dokumen apapun ya kita udah online semua. Jadi mau minta izin investasi, cost dan sebagainya sudah bisa dilakukan seperti itu, Pak. Oke, menarik. Sebelum kita tutup segmen kedua ini, jangan lupa kepada para peserta, juga para pemirsa di channel YouTube Tempo.co, mohon diisi tentang kuesioner itu di kolom Q&A atau di kolom komen di YouTube channel. Nah, nanti pemirsa yang beruntung akan mendapatkan door prize dari kami, sudah disediakan oleh panitia, ada 5 hadiah itu. Nah, teman-teman semua, bapak-bapak semua, teknologi informasi kita yakin bahwa memegang peranan yang sangat penting, tetapi dalam penerapannya kita tadi melihat ada banyak tantangan, ada banyak hambatan ketika melakukan transformasi atau paradigma shifting. Nah, tetaplah di dialog industri kami, kita akan membahas hal tersebut sesaat lagi. Semakin majunya teknologi informasi, kemudian akses di mana-mana, tetapi kita juga melihat ada tantangan di mana-mana. Ada hal negatif muncul, maraknya berita hoax, kemudian juga maraknya noise lah di sosial media, dan juga tantangan tentang keamanan data. Nah, kita juga sering melihat bahwa seringkali ada suara-suara negatif dari sekelompok orang yang mungkin sekarang kita biasa menyebutnya sebagai buzzer, yang bersuara seolah-olah mendominasi, kemudian menyuarakan pendapat dan seolah-olah itu menjadi wakil dari suara masyarakat. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh para pejabat, apa yang bisa dilakukan oleh para kepala daerah, mari kita diskusi bersama-sama. Masih bersama para narasumber kita, saya akan kembali bertanya ke Pak Ganjar lagi ini. Adakah pengalaman Pak, berita
hoax atau buzzer yang selama ini justru merugikan dari sisi kepentingan publik yang Pak Ganjar ini kan biasalah semakin banyak followernya juga semakin banyak haternya. Bagaimana Bapak mengatasi hal tersebut, Pak? Alah, cuek aja, Mas. Memang saya pikirin. Awalnya saya rasain, saya jawab, saya baik-baik. Kadang-kadang saya bertanya, Anda tinggal di mana? Ada nomor teleponnya. Itu ternyata tidak disuka oleh netizen. Wah, nanti habis ini ditanya, gitu. Padahal ada orang ya kemarin dokter, menurut saya pendidikan tinggi, akunnya tidak anonim, nanya, ini bagaimana seperti ini? Anda harusnya begini, COVID. Jangan kasih Taman Makam Pahlawan dong, kasih APD dong. APD mah udah tak kasih, gitu loh. Saya ingin menghargai tenaga medis. Tapi Anda harus nggak ngomong gitu. Oke, saya minta nomor telepon dong di DM. Harapan saya bisa bersilaturahmi, komunikasi. Kita tidak ngebom di situ dengan narasi negatif terus. Bangsa ini bangsa mau cekcok atau bangsa yang optimis menatap masa depan? Adakah kita pelajaran bahasa Indonesia nilainya 4,5? Kan tidak. Bahasa Indonesianya dulu kita paling rendah ya 7,5 lah. 7,5 itu tulungan setengah makso gitu kan. Jadi sebenarnya apa yang mau saya sampaikan, mari kita buat narasi positif. Saya itu membuka kalau ada haters, ada buzzer, nyerbu, wah hari ini buzzernya banyak. Hari ini nih, lagi saya baca ini. Wah, begitu terus kemudian semua ngomongnya negatif. Maksud saya begini loh, kritiklah kami, silakan. Kalau Anda nggak kuat dan kami itu bodoh, kami itu nggak respon, cacilah kami. Saya ikhlas kok. Biarkan saya jadi model untuk seorang gubernur yang menggunakan medsos yang dihajar oleh kultur medsos baru. Apa itu? Paradigma medsosnya ada. Anda kritik boleh, debat dengan saya oke. Kadang-kadang saya juga rindu tweet war. Rindu juga saya, karena itu asik itu. Apa namanya menarik. Adrenalin loh ya. Adrenalinnya terpacu. Tapi gini, ya kalau kemudian kita kalah atau menang dalam berdebat itu, ya jangan kemudian cari isu yang ece-ece, yang nggak mutu, yang kemudian alasannya itu alasan yang tidak rasional. Apa yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, pengalaman itu banyak. Dan akhirnya sekarang narasi-narasi itu memenuhi medsos, memenuhi teknologi informasi sesuai dengan pesan dan kepentingan masing-masing gitu loh. Maka akhirnya saya sampaikan sampai saya ketemu sama Gus Mus. Gus, kenapa panjenengan ini kiai tapi kok bermedsos ria? Ngene loh Mas Ganjar. Nah, kalau semua orang datang ya, semua orang datang lalu mengatakan bahwa handphone saya ini putih dan semua mengatakan ini putih, lo kan cilaka dunia ini. Meskipun saya satu orang, saya masih waras, maka saya berani mengatakan ini hitam. Ya. Kemudian, hei orang waras, orang benar, orang mengerti, berbicara di medsos. Karena itu bisa menyesatkan semuanya. Nah itu yang kemudian hari ini saya juga mendorong kawan-kawan bermedsos. Anda tahu nggak Mas? Gimana Pak? OPD saya, dinas saya itu setiap minggu tak suruh mengeluarkan berita. Secara resmi melalui press conference. Tapi tiap hari mereka saya minta untuk mengupload kegiatan dia apa yang dikerjakan hari ini. Apa yang dikerjakan. Kalau orang tadi Pak Arya sampaikan ada data intelijen, ada artificial intelligence yang bisa mengolah, sebenarnya membaca Jawa Tengah itu gampang. Itu bagian dari komitmen saya full disclose, accountability. Itu komitmen saya. Silakan Anda analisis, Anda boleh track, ya. Nanti Anda akan bisa mengolah data itu. Coba Pak Ganjar itu kemana? Maka seluruh Indonesia kalau ngejak saya webinar, ngejak saya IG live, melihat di YouTube saya, baca Pak Ganjar itu gampang, lihat aja dia sepedanya kemana. Pasti tiap hari ada ceritanya saja di situ. Sehingga saya di-trace. Ada yang mengatakan bahaya nanti ini dibaca. Enggak, ini udah zaman kok, gitu ya. Jadi kondisi pada hari ini sebenarnya udah sampai segitu, Mas. Oke. Kita beralih ke Pak Andi Sudirman, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Pak Andi, kalau di Sulawesi Selatan sendiri, sejauh mana pemerintah daerah itu menyerap aspirasi dari masyarakat? Kalau tadi kan yang disampaikan Pak Ganjar itu ya udah masuk ke medsos, kemudian serap informasi sebanyak-banyaknya kan. Nah, kalau di Sulawesi Selatan sendiri bagaimana? Terutama
khususnya ini ada yang bertanya berkaitan dengan kebijakan Pemprov Sulsel saat pandemi ini. Silakan Pak Andi. Tentu kita ini baik Mas, tentu kita ini memang harus bagaimana giat untuk mengambil aspirasi dari masyarakat, terutama di medsos. Kalau medsos sendiri saya operasikan medsos saya beberapa, jadi saya bisa berinteraksi langsung dengan komentator yang ada di dalam. Dan kemudian saya cuma membaca dan langsung passing kepada OPD terkait ataupun yang mana secara real time dan langsung dieksekusi untuk disurvei. Apakah benar data yang diberikan oleh komentator yang memberikan kita baik dari DM ataupun apa segala macam ataupun direct message kepada IG atau apa segala macam. Kedua adalah memang kita mengatur sistem keterbukaan data, bahwa saya memberikan data dan itu adalah yang jadi politik yang kami gunakan adalah politik pendekatan kepada masyarakat dengan pendekatan adalah yang benar. Seperti kami kepada bagaimana kita melakukan pendekatan untuk pendampingan dari KPK. Ketika Kapkorsubga kemarin datang kepada kami, mereka menanyakan kepada saya program apa yang diprogram oleh Pemprov sendiri pada tahun pertamanya. Saya langsung kasih passwordnya dengan username, silakan buka sendiri di APBD kami. Jadi dibuka semua, bisa ditelaah semua satu persatu. Dia lihat keganjalan dan semuanya di dalam. Jadi tidak pernah lagi datang kembali untuk bertanya kembali. Dia cuma langsung menerangkan yang ini harus begini, yang ini harus bagaimana digabungkan konsolidasi dalam tender, bagaimana perbedaan dan semuanya, sehingga pendekatan keterbukaan dan trust. Kemudian komentator memang banyak sekali basar-basar yang miring dan sebagainya. Tapi kita harus tetap pada keyakinan apa yang kita programkan dan konsisten terhadap apa yang kita putuskan bahwa itu adalah benar dan hasil kajian yang kita menjadi sebuah kebijakan. Beberapa kita banyak dicela tentang bagaimana COVID ini, kemudian bagaimana Makassar. Tapi kita memang mengejar banyak dan kita menyiapkan salah satu yang terbanyak dalam tes PCR nasional adalah di swab adalah di Sulawesi Selatan. Kita punya sekitar sekarang sudah 50.000-an dari total 9 juta penduduk. Ini bisa dibandingkan dengan daerah lain yang berapa kali lipat dari jumlah penduduknya. Kita banyak mencari memang. Kita sampai ada 7 lab sekarang dengan kapasitas 1.000 per hari yang bisa kita siapkan untuk mengetes. Dan kemudian kita tracing terus. Kenapa? Karena menurut penelitian, data, dan kita terus dicela kenapa kenaikan tinggi. Tapi ada 3. Yang pertama adalah bagaimana kontak tracing, bagaimana adalah agresif test, bagaimana kemudian kita adalah ada satu lagi adalah edukasi. Nah, ini 3 kita lakukan. Edukasi yang kita masif, bagaimana kemudian kontak tracing, bagaimana agresif test. Kita agresif test juga adalah untuk melihat lebih kita temukan sekarang dibanding adalah persoalan nanti belakangan. Maka kami memang terus bisa dibandingkan dengan beberapa daerah lain. Kami tidak peduli dengan kenaikan yang terjadi, tapi ini tidak bahwa kami salah satu juga menguji di kabupaten kami, salah satu Luwu Timur itu memang masif juga tesnya. Mulai dari rapid dan swab dan sebagainya, mereka cari terus. Tapi tidak ada kejadian kenyataan bahwa tidak ada satupun mati di Luwu Timur adalah persoalan adalah COVID. Ada 4 yang meninggal, tapi setelah dites adalah negatif COVID. Tapi ada 700-an dalam satu kabupaten adalah positif yang ditemukan. Jadi ini adalah sesuatu keterbukaan data dan trust dan keyakinan terhadap komitmen kami untuk bagaimana sesuatu yang sudah terbukti secara menjadi hasil kajian yang menjadi adalah sebuah kebijakan. Data, kajian, kemudian menjadi sebuah kebijakan. Ini kami harus konsisten dengan itu. Kami tidak sebagai Pak Ganjar sampaikan, kami tidak peduli, I don't care tentang mereka mau bilang apa. Tapi kami tetap berdiri di atas tentang apa yang kami yakini bahwa itu adalah sebuah program. Yang terakhir kami sampaikan bahwa kita membegini ke sistem, maka pemerintah ini harus didrive oleh sistem, bukan by aktor. Jadi design by system, bukan didesain by aktor. Ini yang harus kami yakini bersama bahwa kita harus duduk. Dan ini juga kami pengalaman di perusahaan multinasional bahwa sebuah persoalan, karena kalau berganti gubernurnya, berganti wakil gubernur dan berganti bupati dan sebagainya akan bisa berubah terjadi besar-besaran ketika kita tidak membuat sistem yang lebih baik, sehingga pemerintahan harus didrive oleh design by system. Itu mungkin Mas. Ya, terima kasih Pak Andi. Penjelasannya menarik tentang bahwa ya pemerintah walaupun ada banyak noise, ada banyak pendapat, tetap mendengarkan tapi mengambil keputusan yang terbaik. Nah, sebelum saya beranjak ke narasumber berikutnya, saya mengingatkan kembali kepada para pemirsa di Zoom maupun di YouTube Tempo.co, kami meminta masukan berupa mengisi kuesioner, ada hadiah yang disediakan buat para pemirsa. Selanjutnya kita akan beranjak ke Pak Indrajit. Pak Indrajit, saat ini kan sekarang ini ada banyak noise kan gitu kan. Seringkali pemerintah kesulitan Pak, mana sih suara yang benar, mana suara yang ya diciptakan untuk mengganggu jalannya pemerintah. Bagaimana harus menghadapinya Pak Indrajit? Ya. Terhadap semua noise itu, buzzer apapun namanya, saya selalu membagi menjadi 2 Pak. Ya.
Kalau dia ngomongnya begini, saya tidak suka dengan Anda, saya tidak suka dengan kamu gitu ya, itu saya cuekin, Pak. Karena itu biasanya udah masalah pribadi tuh, masalah personal kalau gitu. Tapi kalau dia bilang, saya tidak setuju dengan kebijakan Anda, saya tidak setuju dengan pemikiran Anda, saya tidak setuju dengan pendekatan Anda, itu artinya kan produk saya. Then we talk gitu istilahnya. Jadi beda dengan I don't like you dengan I don't like your idea. Seperti itu. Itu saya selalu pisahkan tuh. Kalau dia kayak gak suka sama kamu, udah susah. Itu yang suka sama saya cuma istri sama mertua saya, kan begitu ya. Nggak bisa bikin orang suka sama saya. Tapi kalau dia bilang saya tidak suka dengan pendapatmu, saya tidak setuju dengan keputusanmu, ya, saya tidak setuju dengan inimu. Nah, dan itu suatu masukan saya bilang. Jadi objek keputusannya yang dibahas seperti itu. Nah, itu saya selalu misahin gitu. Kalau nggak bisa gila kita. Ya, kalau betul. Enggak, nanti nggak selesai Pak ya. Gendeng itu soal gendeng. Cuman saya mau nambahin satu, Mas. Iya, boleh. Ya, yang membuat saya terus terang saya itu membuat saya kagum dengan pemikiran dan karya-karya Pak Ganjar itu karena di dunia IT Pak Ganjar ini sudah masuk ke dalam level yang namanya digital mindset. Digital mindset itu beda dengan digitalisasi loh, Pak. Iya, betul. Digitalisasi itu kayak begini misalnya. Dulu ngisi formulir di kertas. Sekarang kita sudah punya aplikasi. Tapi di aplikasi tetap ngisi. Itu digitalisasi. Ya, dulu ngisi di formulir, saiki ngisi di kertas. Tapi kalau digital mindset kayak Pak Ganjar, tanya dulu, perlu nggak sih itu formulir? Jangan-jangan nggak perlu itu formulir. Nah, itu digital mindset. Oke? Contoh paling sederhana, Pak. Kalau ingin melihat Indonesia udah efisien apa tidak, lihat saja dompetnya. Kalau dompetnya ini makin tebal dengan kartu, artinya kita masih jauh dari digital mindset. Bayangin kalau setiap organisasi semua melakukan digitalisasi, mereka semua ngeluarin satu kartu. Nah ini sebentar lagi jadi kartu remi nih, 52 kartu ini kalau semua bikin ya toh. Tapi kalau kita pakai digital mindset kan kita tahu, mungkin satu kartu aja nggak perlu, karena di Cina semua pakai aplikasi ya kan. Yang kita butuhkan kan informasinya. Tapi semua berpikir digitalisasi, nggak ada yang bikin digital mindset. Tebel rama-rama ini Pak. Oke? Contoh lain misalnya, Bapak ke Alfamart, ke Hotel Bintang 5, ke Hotel Bintang 3, ke Indomaret. Lihat di kasirnya, itu edisinya berjejer kan? Betul, Pak. Gesekan mesin gesek itu loh. Semua bikin mesin gesek satu-satu. Ya itu kan secara digital mindset nggak masuk akal gitu. Nah, digital mindset nanyanya adalah, perlu nggak tuh gesekan ya? Gitu. Jangan-jangan nggak perlu gesekan. Nggak perlu, Pak. Nah, cukup itu maksudnya. Nah, jadi kebetulan utang saya ke Pak Ganjar banyak dulu. Terakhir ketemu di Udinus Pak Ganjar sama Aptikom Pak Ganjar. Pak Ganjar kasih tugas tuh belum untuk pertanian ya Pak Ganjar ya waktu ya. Nah, untuk pertanian. Jadi itu digital mindset Pak. Jadi bukan yang apa namanya yang fisik dipindahkan bisnis proses yang menjadi digital, tidak. Ya, tapi kita coba jangan-jangan nggak butuh proses ini. Jangan-jangan nggak butuh formulir itu. That's digital mindset Pak sebenarnya. Jadi berpikirnya secara fundamental begitu istilahnya. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Indrajit. Saya beralih ke Pak Arya. Ya, masih topik yang sama Pak. Tadi kita melihat bahwa sekarang ini kan dengan meleknya citizen atau warga untuk masuk di sosial media, masuk ke teknologi informasi. Nah, itu kan suara atau noise-nya banyak. Nah, bagaimana sih pemerintah atau kepala daerah ini seharusnya menyaring informasi itu? Nah, termasuk nanti dalam soal digital mindset-nya Pak Arya. Silakan Pak Arya. Iya Pak, terima kasih. Sebenarnya kalau tadi ngomongnya bicara Pak Eko, saya lanjutkan dari Pak Eko. Dulu waktu kita bikin KTP elektronik gitu ya, saya sambil pernah bercanda, waduh, kalau semua orang punya KTP elektronik, kalau ada maling, ada sidik jari, tinggal kita scan aja nih, ketahuan rumahnya siapa gitu kan. Jadi kan gampang gitu kan. Ya. Tapi wah, akan gampang sekali gitu kan. Tapi sekarang tetap saja kalau saya mesti ke bank, tadi Pak Eko harus ngisi ini, nggak saya. Padahal kan modalnya udah sidik jari, sudah bisa kan. Begitu saya pencet, masuk ke dalam Departemen Dalam Negeri, kali keluar lagi, udah nama Arya, segala macam, data selesai gitu kan. Jangan sampai kemudian
pemerintah misalnya, oh aku ingin bagikan BLT gitu ya. Ya modalnya cuma ini aja sebenarnya, jempol aja gitu kan. Nggak harus kemudian ada data segala macam ngisi lagi, nggak perlu. Sebetulnya gitu, itu yang paling besar yang tadinya cita-cita Indonesia bahwa dengan satu ID itu bisa menjadi di mana-mana, Pak. Betul. Kembali ke situ. Nah, tapi kalau saya juga kagum nih Pak Ganjar nih. Pak Ganjar, saya pikir itu butuh suatu pimpinan yang benar-benar mendorong tadi digitalisasi sebetulnya. Walaupun tadi Pak Ganjar bilang, aku dapur berantakan, ya nggak apa-apa, tetap dorong, tetap harus jadi transformasinya gitu. Ya kan? Sama seperti kita sekarang tiba-tiba ada COVID, kita bilang, waduh, COVID nih gimana? Ternyata orang-orang bilang COVID itu adalah salah satu mentransformasi digital gitu kan. Itu COVID. Gitu. Jadi kalau kembali ke topik ini semua gitu ya, apalagi tadi pertanyaan dari Pak Nur yang di Sulawesi ya, Pak Andi Sudirman. Sekarang itu ini ada menurut saya adalah bagaimana kita sekarang ini bersama-sama gitu. Tidak bisa sendiri-sendiri. Sektor swasta, pemerintah, semua bersama-sama bagaimana berpikir tadi mindset digital itu gitu ya. Tapi implementasinya juga harus bersama-sama, tidak boleh juga sendiri-sendiri. Sebagai contoh tadi kan, kita sekarang udah zaman digital, sudah ada data center sendiri, punya cloud sendiri, punya aplikasi. Mungkin aplikasinya Pak Ganjar bisa dipakai di Sulawesi. Kenapa sih mesti Sulawesi bikin lagi kan gitu kan? Pertanyaannya kan itu. Nah, kalau itu bisa sama-sama semua gitu ya, itu tentu daerah-daerah yang punya budget tahunannya lebih kecil itu bisa menikmati. Karena kan banyak kesamaan masalah pemerintahan kan prosedurnya ya mungkin nggak terlalu beda ya. Paling yang membedakan adalah misal kota itu adalah ada kota yang sampaikan misalnya kota yang terkait misalnya kota pertanian gitu, daerah pertanian. Betul. Mungkin dia akan sama dengan pertanian. Beda dengan yang pariwisata mungkin akan sama dengan pariwisata. Nah, itu yang harus kita lakukan bersama-sama secara bersama-sama. Jadi tidak perlu lagi investasi rame-rame bareng-bareng. Investasi cukup satu aja. Kedua, operasional juga tidak boleh perlu rame-rame. Yang ketiga, sumber daya manusia juga nggak setiap Pemda punya ahlian IT kan. Ini kan bisa diserahkan kepada pihak yang lain yang bisa men-manage ini semua. Ya. Dan masalah security dan sebagainya bisa di-take care semua. Dan ini yang kita perlukan bersama-sama gitu. Jadi memang saya kembali kepada waktu saya muter-muter bicara beberapa kota urusan master plan. Saya pikir ini Indonesia mesti ada master plan keseluruhan nih. Supaya sama gitu kan. Jangan kemudian pemborosan terjadi yang bikin anggaran, bikin nih segala macam. Kemudian akhirnya masing-masing sendiri-sendiri gitu. Padahal buat apa bersendiri-sendiri gitu. Orang kita sama-sama melayani masyarakat Indonesia untuk kemajuan bersama gitu. Nah, ini Pak. Yang lain yang saya katakan tadi dengan kondisi sekarang kita dipacu ya. Kita punya solusi macam-macam kan Pak. Maksudnya Indonesia punya solusi macam-macam. Yang tadi kita mulai kalau misalnya ke kantor tadi ya. Orang udah punya bisa tadi absen kantor ya kan. Untuk pemerintah misal udah punya task management, mereka bisa kerja di rumah masukin ini di pemerintahan bisa tahu dia ini tidak efisien atau tidak. Yang ketiga tadi masalah antrian gitu kan. Nggak harus orang datang ke sana dong. Harus kita bisa kirim dari rumah. Saya kayak antri dokter lah. Saya mau daftar nomor sekian, langsung dijawab. Anda datang jam 11, Anda datang 11.15 gitu. Artinya apa? Tidak perlu ada antrian kan? Itu bisa ditetapkan di STNK, di KTP, di mana karena mesti ngantri gitu. Ya kan? Sekarang kalau saya lihat sekarang di rumah baik ibu-ibu segala macam, udah belanja udah online segala macam, udah jarang ke supermarket nih kalau teman-teman yang ibu-ibu yang di Jakarta segala macam. Ini mesti juga harus 2 klik 3 klik untuk pelayanan gitu. Dan saya pikir itu banyak yang dilakukan. Dan tadi masalah hoax segala macam, itu media sosial analitik bisa lakukan tuh. Kenapa hoax? Banyak di daerah mana hoaxnya? Bahkan sampai per nama gitu. Siapa sih yang bikin hoax? Siapa saja yang ini? Itu kelompok-kelompoknya bisa dilihat. Karena sekarang media analitik semua bisa dilihat. Gitu. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Sekarang saya aja bisa crawling bisa Jawa Tengah gitu. Kita bisa crawling. Apa sih yang sekarang jadi topik di sana? Apa sih yang itu bisa dilakukan semua. Jadi ini yang kita harus tahu bahwa sekarang itu adalah keterbukaan. Data juga keterbukaan. Kita bukan seperti dulu. Jadi ini yang
teman-teman semua harus sadari gitu. Yang terakhir yang saya ingin katakan bahwa mari kita bahu-membahu karena kita tidak bisa sendiri. Pemerintah tidak bisa sendiri, swasta juga tidak bisa sendiri. Juga bagaimana memanfaatkan institusi atau universitas untuk membantu bikin solusi-solusi ini semua. Sehingga ujungnya bagaimana Indonesia bisa mandiri. Ini yang saya sampaikan. Oke. Ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Pak Arya. Tidak terasa, Bapak-Bapak semua, diskusi kita sudah lebih dari 1 jam ini. Nah, ini kita memasuki tahap akhir bahwa kita tahu bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini banyak sektor terganggu, terutama pelayanan publik. Sebagai penutup, saya akan meminta pendapat dari Bapak-Bapak semua tentang apa sih yang harus dilakukan ke depan supaya kita bisa berhasil memanfaatkan teknologi informasi untuk pelayanan publik. Mungkin dari Pak Ganjar dulu. Silakan Pak Ganjar. Ya, saya mau menjadi followernya Mas Eko Indrajit ya. Jadi yang mesti dilakukan adalah merubah mindset. Dan yang kedua, keyakinan bahwa itu bisa dilakukan. Setelah itu, orang-orang seperti kami yang dikasih amanah itu, kalau sudah kita mindset-nya bisa berubah, terus kemudian masyarakat juga mau melakukan, maka penataan organisasinya dilakukan. Dan sebenarnya di birokrasi gampang banget kok itu. Perintah, cuma satu aja perintah. Maka perintahkan digitalisasi insya Allah akan jalan. Dan COVID ini sudah mengajarkan kita dipaksa hari ini. Nah, kecerdasan kita mulai diolah, karena ini Mas, terakhir yang saya sampaikan aja, begitu kemudian masyarakat semua belajar daring, mereka belum mendapatkan kenyamanan untuk bisa belajar itu. Maka polanya mesti disiapkan. Saya bertugas menyiapkan infrastruktur, aplikasi kemudian mana yang paling nyaman. Satu lagi, dalam politik pendidikan, khususnya dalam politik anggaran untuk pendidikan, maka hari ini dibutuhkan komponen kuota. Komponen kuota menjadi satu komponen baru dalam anak-anak belajar. Is emas. Itulah yang bisa kita lakukan. Oke, selanjutnya kita beranjak ke Pak Andi Sudirman. Silakan Pak, closing statement-nya singkat aja Pak. Bahwa mau jadi followers Mas Eko Indrajit. Ini saya jadi followersnya aja Mas Banjar biar kita saling follow juga gitu kan. Cuma pada intinya adalah sinergitas. Tadi disampaikan Bapak Arya, tadi sinergitas, aplikasi yang sudah di tempat lain adalah sudah bagus dan mantap. Kenapa kita tidak jadikan standar untuk nasional? Itu yang pertama. Yang kedua, kita harusnya memiliki otoritas tim nasional yang memikirkan tentang hal ini sehingga tidak tabrakan sana-sini, sehingga bisa integrasi satu sama lain lebih baik. Kemudian yang ketiga, saya rasa memang kita dipaksa pada musim COVID ini untuk berkreasi. Tapi tepat sekali, salah satunya adalah kuota harus disiapkan dalam anggaran, maka akan banyak nanti perubahan. Dan kami sendiri kadang-kadang menghadapi persoalan ketika tidak sistemik perubahan-perubahan standar kita, persoalan ketika kita mengubah sesuatu kreasi untuk inovasi salah satu yang lain. Jadi paling tidak adalah ke depan kita sinergi, bagaimana ke depan kita saling sharing dan saling diskusi, dan bagaimana ada standar nasional baku yang kita punya secara bersama, sehingga lebih paperless ataupun tanda tangan sudah bagaimana dan lebih nyaman bagi masyarakat, tidak ada antrian dan sebagainya. Demikian mungkin dari saya, Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Andi Sudirman. Selanjutnya Pak Indrajit, silakan Pak Indrajit. Oh, saya baik, terima kasih. Sebagai seorang, tadi kan Pak Ganjar bilang kolonial, Pak Ganjar ya. Kita ini sebenarnya bukan kolonial, Pak. Kita ini senior milenial. Nah, ceritanya itu. Jadi banyak milenial yang ngikutin karena kita senior milenial sebenarnya. Kan kalau senior kalau di kampus diikuti ya, kalau ospek gitu istilahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemarin ada hasil studi mengenai apa yang akan terjadi pasca pandemi. Katanya kan ada empat hal, Pak. Ya. Akan terjadi, satu adalah stay at home lifestyle. Oke. Yang kedua adalah go virtual. Ya. Yang ketiga adalah tumbuhnya empathic society. Ya. Dan yang terakhir adalah go to the bottom of the pyramid. Memenuhi keinginan sehari-hari lebih penting daripada yang artificial. Ya, artinya dalam kondisi pandemi ini kami sangat mengharapkan pemerintah hadir di rumah-rumah kami. Pemerintah datang ke rumah-rumah kami. Ketika anak saya mau masuk SMP membutuhkan persyaratan, ada yang hilang, bisa nggak pemerintah datang ke tempat kami melalui virtual itu tadi. Instead of kami harus berpergian ke rumah. Paling tidak sampai situasi normal kembali. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Indrajit. Ini semua udah follow Pak Indrajit nih. Siapa yang follow saya ini? Terakhir closing statement dari Pak Arya. Silakan Pak Arya. Baik Pak, kebetulan saya dari teknologi ya Pak. Kalau saya lihat bahwa dengan adanya COVID ini mendorong semua harus daring dan segala macam gitu. Tapi itu yang kedua, kita kan sekarang lagi memerangi kesehatan soal COVID, dan kedua memerangi masalah ekonomi gitu ya. Jadi menurut saya tadi saya mengatakan bahwa ini kita harus efisien dan kita harus bersama-sama untuk melakukan ini semua, baik urusan kesehatan maupun urusan untuk memerangi ekonomi. Sehingga kenapa saya tadi dorong, kalau ingin akhirnya semua daerah harus lari kepada digitalisasi, itu harus dilakukan bersama-sama, tidak dilakukan sendiri-sendiri. Sehingga itu akan menjadi lebih efisien, lebih efektif, dan lebih mudah dengan bersama-sama. Kan Indonesia juga dikenal dalam masyarakat yang gotong royong, dan mudah-mudahan ini juga bisa dilakukan dengan gotong royong. Terakhir, katakan bahwa khusus solusi-solusi ini, marilah kita ajak anak-anak Indonesia yang bekerja yang sekolah di universitas untuk memberikan solusi kepada kita semua, supaya pada akhirnya Indonesia itu mandiri. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir dalam perbincangan dialog industri Tempo, Pak Ganjar, Pak Andi Sudirman, Pak Arya, Pak Indrajit. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Burhan Solihin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.